Bertemu kembali pada video pembelajaran mata kuliah statistika non-parametrik. Pada video pembelajaran ini, kita akan bahas mengenai koefisien korelasi Tau-Kendall yang merupakan salah satu ukuran asosiasi antara dua variabel. Analisis asosiasi adalah analisis statistika yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan atau derajat asosiasi atau korelasi antara dua variabel. Jika kita bicara mengenai asosiasi antara dua variabel, hal tersebut sangat terkait dengan kebebasan kedua variabel tersebut, di mana jika tidak ada asosiasi antara kedua variabel, maka kita katakan variabel tersebut merupakan variabel yang saling bebas, dan sebaliknya, jika terdapat asosiasi antara kedua variabel, maka kita katakan variabel itu tidak saling bebas. Terdapat dua pendekatan untuk mengukur asosiasi antara dua variabel. Secara parametrik, pengukuran asosiasi kedua variabel tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson. Untuk menggunakan koefisien korelasi Pearson ini disyaratkan bahwa datanya minimal kita ukur dalam skala selang. Dan jika pengukuran koefisien korelasi tersebut kemudian kita lanjutkan dengan pengujian signifikansi korelasi antara kedua variabel tersebut, maka disyaratkan juga bahwa datanya harus menyebar menurut sebaran normal. Dan jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, berarti kita harus menggunakan suatu pendekatan lain untuk mengukur asosiasi antara kedua variabel tersebut. Nah, pendekatan secara non-parametrik terdapat beberapa pendekatan. 3 diantaranya adalah koefisien korelasi peringkat Spearman, koefisien korelasi Tau-Kendall, dan yang terakhir adalah koefisien korelasi yang kita hitung berdasarkan tabel-tabel kontingensi. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai koefisien korelasi Tau-Kendall. Untuk menggunakan koefisien korelasi Tau-Kendall tersebut, maka data harus berupa contoh acak yang terdiri dari N pasangan data, XI dan YI. Jadi artinya bahwa data harus kita peroleh dari N objek pengamatan, di mana untuk masing-masing objek pengamatan tersebut ada dua variabel yang harus kita amati, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi kalau kita lihat, maka datanya harus kita nyatakan bisa kita nyatakan dengan cara seperti ini. Jadi ada N objek pengamatan, masing-masingnya ada variabel X yang diamati dan juga ada variabel Y yang diamati. Selain itu, datanya minimal harus berskala ordinal dan sebaiknya datanya diberi peringkat pada masing-masing variabel tersebut. Jadi kalau tadi kita punya variabel seperti ini, jadi struktur datanya seperti ini, maka dengan pemberian peringkat, maka yang tadinya variabel X kita jadikan variabel U yang merupakan peringkat dari variabel X, dan variabel V, variabel baru yang merupakan variabel V yang merupakan peringkat dari variabel Y, di mana pemeringkatan tersebut dilakukan pada masing-masing variabel X dan variabel Y. Pemeringkatan itu kita lakukan dengan urutan yang menaik, meskipun tidak salah juga kalau pemeringkatan itu kita lakukan dalam urutan yang menurun. Untuk dapat memahami koefisien korelasi Tau-Kendall ini, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat 5 pasangan data X dan Y, di mana nilai X-nya adalah 12, 23, 21, 24, dan 26, sedangkan nilai Y-nya adalah 13, 27, 26, 23, dan 24. Yang jika kita lakukan pemeringkatan terhadap data ini secara terpisah antara X dan Y, maka peringkat pertama untuk X itu adalah untuk nilai 12, kemudian 21, 23, 24, dan 26, sehingga akhirnya kita dapatkan pemeringkatan seperti ini. Dan secara terpisah kita lakukan pemeringkatan terhadap variabel Y-nya juga, 13 pada peringkat pertama, kemudian 23 pada peringkat kedua, 24 pada peringkat ketiga, 26 pada peringkat keempat, dan 27 pada peringkat terakhir. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan peringkat dari Y adalah 1, 5, 4, 2, dan 3. Jadi bisa kita lihat di sini 1 pada X berpasangan dengan 1 pada Y, 3 pada X berpasangan dengan 5 pada Y, 2 pada X berpasangan dengan peringkat 4 pada Y, dan seterusnya 4 berpasangan dengan 2, dan 5 berpasangan dengan 3.
Nah, untuk dapat menghitung koefisien korelasi tahu kendal ini, kita lakukan pengurutan berdasarkan satu variabel saja. Apakah berdasarkan variabel X atau berdasarkan variabel Y, tapi dengan urutan yang wajar. Nah, apa maksudnya? Pengurutan berdasarkan urutan yang wajar tersebut adalah ketika nilai yang lebih kecil itu muncul terlebih dahulu. Jadi, misalkan kita lakukan pengurutan berdasarkan urutan yang wajar tersebut terhadap variabel X. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan nanti peringkatnya adalah yang sudah diurutkan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan saudara bisa lihat bahwa peringkat pada Y juga akan berubah sesuai dengan perubahan peringkat X yang menjadi pasangannya. Jadi kalau di sini peringkatnya 1, 1, ini juga akan jadi 1, 1. Kemudian peringkat keduanya adalah 2, 4, ini juga 4, 2, 4. Kemudian 3, 5, ini juga akan menjadi 3, 5, dan seterusnya. Nah, di sini untuk mendapatkan koefisien korelasi tahu kendal tersebut, kita harus perhatikan peringkat dari variabel Y. Kalau tadi urutan yang wajarnya kita lakukan terhadap variabel X, sekarang yang kita perhatikan adalah peringkat pada Y. Nah, di sini kita bisa lihat ada pasangan peringkat Y itu adalah 1, 4, kemudian pasangan 1, 5, kemudian pasangan 1, 2, nanti pasangan 1, 3, kemudian 4, 5, 4, 2, kemudian 4, 3, 5, 2, 5, 3, dan 2, 3. Jadi kita akan dapatkan pasangan-pasangan peringkat itu seperti itu. Nah, koefisien korelasi tahu kendal itu adalah ukuran perbedaan urutan pasangan Y relatif terhadap urutan jika terjadi kesesuaian yang sempurna. Nah, apa yang dimaksud terjadinya kesesuaian yang sempurna? Kesesuaian yang sempurna itu akan kita dapatkan jika peringkat 1 pada X itu berpasangan dengan peringkat 1 pada Y, peringkat 2 pada X berpasangan dengan peringkat 2 pada Y, demikian juga peringkat yang ketiga, peringkat yang keempat, dan peringkat yang kelima. Nah, jika terjadi kesesuaian yang sempurna tersebut, maka pasangan peringkat dari Y itu akan menjadi 1, 2, kemudian 1, 3, kemudian 1, 4, 1, 5, kemudian 2, 3, dan seterusnya sampai 4, 5. Oke, sekarang dituliskan kembali data aktual peringkatnya yang sudah diurutkan, kemudian urutan dari peringkat Y dari yang pertama sampai yang terakhir, dan untuk kondisi di mana terjadi kesesuaian sempurna, nilai X-nya, peringkat Y-nya, kemudian pasangan peringkat dari variabel Y tersebut. Sekarang kita definisikan suatu peubah, yaitu peubah skor, di mana peubah skor itu hanya memiliki dua kemungkinan nilai saja, yaitu 1 dan -1. Skor diberi nilai 1 jika pasangan peringkat dari Y itu muncul dalam urutan yang wajar. Jadi artinya nilai yang terkecil itu muncul lebih dahulu. Dan skor akan diberi nilai -1 jika pasangan peringkat Y tersebut tidak muncul dalam urutan yang wajar. Dan itu kita lakukan baik untuk data aktual maupun untuk kondisi di mana terjadi kesesuaian sempurna antara peringkat Y dan peringkat X. Nah, sekarang coba kita perhatikan pasangan peringkat yang pertama, 1 dan 4. Nah, bisa dilihat di sini bahwa 1 dan 4 ini muncul dalam urutan yang wajar, di mana peringkat 1 itu muncul lebih dahulu daripada peringkat yang 4, sehingga pada kondisi ini skor kita beri nilai 1. Kemudian 1 dan 5. 1 muncul lebih dahulu daripada nilai 5 yang nilainya lebih besar, sehingga untuk pasangan ini juga terjadi urutan yang wajar, sehingga untuk pasangan ini kita beri nilai 1. Demikian juga untuk peringkat yang 1, 2, 1, 3, dan 4, 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan pasangan 4, 2. Pasangan 4, 2 tidak muncul dalam urutan yang wajar, di mana peringkat keempat yang lebih besar daripada 2 itu muncul lebih dahulu daripada 2, sehingga akhirnya ini tidak muncul pada urutan yang wajar, sehingga akhirnya kita beri skor bernilai -1. Demikian juga untuk 4, 3.
52, 53, dan untuk yang terakhir 2,3 ini juga muncul dalam urutan yang wajar. Sedangkan untuk kesesuaian sempurna, kita bisa lihat bahwa untuk semua pasangan muncul dalam urutan yang wajar, sehingga untuk kesemua pasangan tersebut kita beri nilai skor sebesar 1. Kemudian kita definisikan suatu variabel U yang sama dengan banyaknya pasangan yang bertanda positif, sedangkan V adalah banyaknya pasangan yang bertanda negatif. Kemudian S kita definisikan sebagai total skor yang diperoleh dengan mengurangkan U dengan V. Sehingga untuk data aktualnya, U akan bernilai 6, jadi ada 6 yang bertanda positif, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi U-nya dalam hal ini bernilai 6. Sedangkan V-nya yang bertanda negatif ada 4 kondisi, 42, 43, 52, dan 53. Sehingga V-nya bernilai 4. Sehingga total skor S itu akan sama dengan U yang kita kurangkan dengan V dan nilainya sama dengan 2. Sedangkan ketika terjadi kesesuaian sempurna antara peringkat X dan Y, kita akan dapatkan bahwa U-nya bernilai 10, jadi semuanya memiliki tanda positif, sedangkan tanda yang bertanda negatif tidak ada, sehingga akhirnya total skornya adalah U kita kurangkan dengan V, dan itu bernilai 10. Dan kalau kita dan ini kita ketahui akan sama dengan kombinasi 5 dan 2. Total skor yang kita peroleh ketika terjadinya kesesuaian sempurna antara peringkat X dan peringkat Y yang tadi sudah kita dapatkan bernilai sama dengan 10 atau kombinasi 5, 2 merupakan skor maksimum yang bisa diperoleh. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa koefisien korelasi tau Kendall itu merupakan ukuran perbedaan urutan pasangan Y relatif terhadap urutan Y jika terjadi kesesuaian sempurna. Sehingga koefisien korelasi tau Kendall pada kondisi ini akan bernilai 2, jadi pada saat untuk data aktualnya dibagi dengan 10 yang merupakan nilai maksimumnya yang bisa diperoleh yang terjadi ketika terjadi kesesuaian sempurna. Nah, nilai 2 ini kita peroleh tadi dari selisih antara U yang bernilai 6 dan V yang bernilai 2. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana cara kita menghitung koefisien korelasi tau Kendall tersebut. Nah, misalkan terdapat N pasangan data yang akan kita cari koefisien korelasinya dengan menggunakan metode tau Kendall ini. Nah, seperti ilustrasi yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa koefisien korelasi itu akan sama dengan total skor dibagi dengan total skor maksimum yang akan kita peroleh jika terjadi kesesuaian sempurna antara peringkat X dan peringkat Y-nya. Nah, di mana total skornya sama dengan S, sedangkan total skor maksimumnya sama dengan N kombinasi 2 yang jika dihitung akan sama dengan N kali N kurang 1 dibagi 2. Sehingga akhirnya koefisien korelasi tau Kendall itu akan sama dengan 2, jadi 2-nya naik ke atas, berarti 2S kita bagi dengan N kali N kurang 1. Nah, ini adalah rumus pertama dari perhitungan koefisien korelasi tau Kendall ini. Nah, sekarang kita balik lagi, di mana S itu dapat kita peroleh dari selisih antara U kita kurangkan dengan V. Sehingga akhirnya koefisien korelasi tau Kendall itu akan sama dengan U dibagi dengan N kali N kurang 1 per 2 dikurang dengan V dibagi dengan N kali N kurang 1 per 2. Nah, kemudian kita tahu bahwa U tambah V itu akan sama dengan kombinasi N2. Jadi banyaknya cara kita membuat pasangan yang terdiri dari 2 dari N objek gitu. Nah, sehingga U tambah V ini akan sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Nah, dari hubungan ini, akhirnya kita bisa tahu bahwa V akan sama dengan N kali N kurang 1 per 2, kita kurangkan dengan U. Ya, kita kurangkan dengan U. Nah, kalau V ini kita masukkan ke persamaan yang pertama sebagai V, pengganti V yang ada pada rumus awal, kita akan dapatkan koefisien korelasi tersebut akan sama dengan U dibagi dengan N
kali N kurang 1/2 dikurang dengan ini V-nya tadi, ya, kurang N kali N kurang 1/2 kurang U, kemudian dibagi dengan N kali N kurang 1/2. Nah, bisa dilihat bahwa N kali N kurang 1/2 dibagi dengan N kali N kurang 1/2 itu akan bernilai 1, berarti min 1 di sini. Kemudian kita tambahkan berikutnya dengan U dibagi dengan N kali N kurang 1/2. Nah, ini ada U per N kali N kurang 1/2, ini ada satu lagi U kali N bagi N kali N kurang 1/2, sehingga akhirnya kita akan dapatkan 2U dibagi dengan N kali N kurang 1/2, kita kurangkan dengan 1. Nah, inilah rumus kedua dari perhitungan koefisien korelasi tahu kendal. Ketiga, dengan cara yang sama, hanya saja sekarang dari hubungan ini yang kalau tadi kita jadikan V merupakan N kali N kurang 1/2 dikurangkan dengan U. Nah, sekarang di sini U-nya yang kita nyatakan sebagai N kali N kurang 1/2 kita kurangkan dengan V. Nah, selanjutnya U ini kita gunakan sebagai pengganti dari U yang ada pada rumusan awal tadi. Sehingga akhirnya koefisien korelasi tahu kendal kita akan bernilai N kali N kurang 1/2 dibagi kurang V dibagi dengan N kali N kurang 1/2 dikurang dengan V bagi N kali N kurang 1/2. Nah, sekarang coba kita lihat, ini juga akan bernilai 1, ya, 1. Ini nanti adalah min V kali N kurang 1/2. Nah, ini juga bernilai min V bagi N kali N kurang 1/2, sehingga kita dapatkan nanti 2V dibagi dengan N kali N kurang 1/2, sehingga rumus ketiga kita sekarang adalah 1 kita kurangkan dengan 4V dibagi dengan N kali N kurang 1. Baik, sekarang mari kita ringkas prosedur untuk menghitung koefisien korelasi peringkat Spearman ini. Yang pertama, disarankan untuk memberikan peringkat data pada masing-masing variabel X dan Y. Kemudian, pada langkah berikutnya, urutkan peringkat salah satu variabel, misalkan variabel yang kita urutkan tersebut adalah variabel X dalam urutan yang wajar. Pengertian urutan yang wajar di sini adalah bahwa nilai yang lebih rendah itu akan muncul lebih dahulu. Jadi, atau dengan kata lain bisa kita katakan pengurutan yang kita lakukan itu adalah dalam urutan yang menaik. Kemudian kita periksa untuk masing-masing pasangan peringkat variabel yang satu lagi, jadi dalam hal ini adalah variabel Y-nya, dan kita beri skor 1 jika terjadi urutan yang wajar. Kembali lagi, urutan yang wajar artinya nilai yang lebih rendah muncul terlebih dahulu. Jadi kalau 1,4 berarti itu terjadi urutan yang wajar dan kita beri nilai skor sama dengan 1. Dan kita beri skor min 1 jika tidak terjadi urutan yang wajar pada pasangan tersebut. Sebagai contoh, misalkan 4 dan 1. 4 dan 1 itu tidak terjadi dalam urutan yang wajar karena 4 yang nilainya lebih daripada 1 ternyata muncul lebih dahulu daripada nilai 1 tersebut. Kemudian kita misalkan U itu sebagai banyaknya pasangan dalam urutan yang wajar atau banyaknya pasangan yang diberi skor positif, dan V sebagai banyaknya pasangan yang tidak dalam urutan yang wajar atau banyaknya pasangan yang diberi skor negatif. Selanjutnya kita definisikan S sebagai skor total yang dapat kita cari dari U kita kurangkan dengan V. Kemudian, koefisien korelasi tahu kendal dapat kita hitung dengan menggunakan salah satu dari rumus ini, dari 3 rumus ini. Ya, rumus pertama, R-nya kita dapatkan dari 2S kita bagi dengan N kali N kurang 1. Rumus 2, nilai R-nya kita dapatkan dari 4U kita bagi dengan N kali N kurang 1, kita kurangkan dengan 1. Kemudian dengan rumus ketiga, nilai koefisien korelasi tahu kendal diperoleh dari 1 kita kurangkan dengan 4V dibagi dengan N kali N kurang 1. Menginterpretasikan koefisien korelasi tahu kendal itu sama dengan cara kita menginterpretasikan nilai koefisien korelasi Pearson ataupun koefisien korelasi peringkat Spearman. Nilai koefisien korelasi tahu kendal tersebut berkisar antara min 1 hingga 1, di mana tanda
dari nilai koefisien korelasi tersebut menunjukkan arah hubungan kedua variabel, arah asosiasi antara kedua variabel. Tanda negatif menunjukkan adanya asosiasi yang negatif antara kedua variabel, sedangkan tanda positif menunjukkan adanya asosiasi yang positif antara kedua variabel. Selanjutnya, besar nilai koefisien korelasi tersebut tanpa memperhatikan tandanya menunjukkan kekuatan asosiasi antara kedua variabel tersebut. Semakin dekat nilai koefisien korelasi tahu kendal tersebut dengan nilai -1 ataupun nilai 1, menunjukkan semakin kuatnya asosiasi antara kedua variabel tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi tahu kendal tersebut, dilakukan pengurutan terhadap peringkat salah satu variabel, dalam hal ini misalkan terhadap peringkat variabel X dalam urutan yang wajar. Artinya, nilai yang lebih kecil itu muncul kemudian. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap pasangan peringkat berubah yang lain. Jadi, dalam hal ini adalah peubah Y-nya. Jadi, kita evaluasi untuk pasangan 14, kemudian 15, 12, 13, 45, 42, dan seterusnya. Nah, jika kita punya N objek pengamatan, maka kita akan dapatkan N kombinasi dua pasangan. Dan kita bisa bayangkan semakin besar N-nya, maka akan semakin banyak pasangan yang harus kita evaluasi. Nah, tentu itu tidak efektif. Nah, ada satu cara yang lebih cepat yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi tahu kendal tersebut. Nah, dengan cara ini, maka U yang tadi kita definisikan sebagai banyaknya pasangan yang diberi skor positif, itu sekarang kita peroleh dengan cara menjumlahkan banyaknya nilai yang lebih besar dan terletak di sebelah kanan suatu nilai tertentu. Nah, sekarang coba kita lihat untuk 1. Untuk 1, banyaknya nilai yang lebih besar dari dan terletak di kanan 1 adalah, jadi nilai-nilai yang lebih dari dan terletak di kanan 1 adalah 4, kemudian 5, dan 2, kemudian juga 3, jadi ada 4 nilai yang nilainya lebih dari 1 dan terletak di sebelah kanan 1. Nah, kemudian untuk 4, untuk 4, ada satu nilai saja yang lebih dari 4 dan terletak di sebelah kanan 4, yaitu nilai 5 di sini, sehingga hanya ada satu nilai. Kemudian untuk 5, kalau kita lihat di sini, tidak ada nilai yang ada di kanan angka 5 yang lebih besar daripada 5. Ya, sehingga tidak ada nilai yang lebih besar dan terletak di kanan 5. Kemudian untuk angka 2, hanya ada satu nilai yang lebih dari 2 dan terletak di sebelah kanan 2. Sehingga akhirnya dari perhitungan ini kita akan dapatkan U-nya akan sama dengan 4, kita tambahkan dengan 1, kita tambahkan dengan 0, kita tambahkan dengan 1, sehingga kita dapatkan U yang bernilai 6. Baiklah, yang terakhir untuk menambah pemahaman saudara mengenai koefisien korelasi tahu kendal ini, perhatikan contoh berikut. Seorang responden diminta untuk memberikan peringkat kepada 8 stasiun televisi berdasarkan preferensinya terhadap program hiburan dan program berita yang dimiliki stasiun televisi tersebut. Apakah terdapat asosiasi antara preferensi responden berdasarkan acara berita dan hiburan jika diperoleh hasil sebagai berikut? Kita diminta untuk menggunakan koefisien korelasi tahu kendal. Jadi ada acara hiburan, ada 8 stasiun televisi, stasiun televisi A hingga stasiun televisi H. Kemudian responden diminta untuk memberikan peringkat bagi stasiun televisi tersebut berdasarkan acara hiburan dan acara beritanya. Nah, untuk berdasarkan acara hiburan, maka si responden lebih menyukai program yang ada di stasiun televisi 1, kemudian stasiun televisi A, kemudian stasiun televisi C, D, dan yang terakhir adalah yang ada pada stasiun televisi B. Dan berdasarkan acara berita, maka si responden lebih menyukai program yang ada di stasiun televisi F, kemudian stasiun televisi H, dan yang terakhir adalah yang ada pada stasiun televisi A. Nah, koefisien korelasi tahu kendal, langkah pertama kita adalah
membuat peringkat dari variabel X-nya dan variabel Y-nya. Tapi karena data yang dimiliki sudah dalam bentuk peringkat, sehingga langkah ini tidak perlu kita lakukan. Kemudian langkah yang selanjutnya, dilakukan pengurutan dalam urutan yang wajar terhadap salah satu variabel, bisa X sebetulnya bisa Y. Ya, nah pengurutan dalam urutan yang wajar ini artinya yang lebih kecil itu muncul di awal. Jadi atau dengan kata lain kita katakan dia dalam urutan yang menaik. Nah, sehingga akhirnya dengan cara seperti itu maka kita akan dapatkan urutan seperti ini. Jadi yang kita urutkan dalam urutan yang wajar itu adalah terhadap variabel X-nya. Dan bisa dilihat di sini bahwa urutan dari peringkat variabel Y itu juga akan berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada urutan peringkat dari variabel X yang menjadi pasangannya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan dengan cara yang ringkas. Jadi, untuk masing-masing nilai yang ada, jadi 8, 7, 3, 4, 6, 2, dan 1, kita cari berapa banyak nilai yang lebih besar daripada angka tersebut dan terletak di kanan angka tadi gitu. Nah, sekarang hasilnya akan seperti ini nanti. Nah, sekarang kita perhatikan angka 8. Ya, angka 8. Bisa kita lihat di sini bahwa tidak satu pun nilai yang ada di kanan 8 yang lebih besar daripada 8. Ya, jadi tidak ada 0 bilangan yang nilainya lebih dari 8 dan berada di kanan 8. Demikian juga untuk angka 7. Tidak ada satu pun angka atau nilai yang lebih daripada 7 yang berada di sebelah kanan 7. Jadi 0 juga untuk angka 7. Sedangkan untuk angka 3, kalau kita lihat dari nilai-nilai yang berada di sebelah kanan angka 3, ternyata ada 3 nilai yang nilainya lebih besar daripada 3, yaitu 4, 6, dan 5. Sehingga ada 3 nilai yang lebih dari 3 dan berada di sebelah kanan 3. Selanjutnya untuk 4, ya kalau kita lihat angka-angka yang ada di sebelah kanan 4 ternyata ada 2 nilai yang nilainya lebih daripada 4, yaitu 6 dan 5. Sehingga akhirnya ada 2 nilai yang lebih dari 4 dan berada di sebelah kanan 4. Untuk 6 tidak ada. Untuk 2 hanya ada satu nilai yaitu 5, dan untuk 1 hanya ada satu nilai juga yaitu 5. Sehingga akhirnya U-nya dapat kita hitung dengan menjumlahkan seluruh nilai ini. Sehingga kita akan dapatkan U-nya sebesar 0, tambah 0, tambah 3, tambah 2, tambah 0, tambah 1, tambah 1, dan kita dapatkan sebanyak 7. Sehingga akhirnya nanti kita akan dapatkan R kita gunakan rumus yang kedua ini, di mana R-nya kita peroleh dari 4U, kita bagi dengan N kali N kurang 1, kita kurangkan dengan 1. Nah, jadi dari yang sudah kita dapatkan, U-nya bernilai 7, jadi 4 kali 7, N-nya adalah banyaknya objek pengamatan sebanyak 8, jadi 8 kali 8 kurang 1, kemudian kita kurangkan dengan 1. Ya, ini kalau dihitung nilainya adalah 0,5, sehingga nilai koefisien korelasi tau kendalnya adalah sebesar min 0,5. Jadi bisa kita lihat bahwa terdapat hubungan atau asosiasi negatif yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut. Nah, hubungan negatif ini berarti bahwa semakin diminati suatu program berdasarkan program hiburannya, maka semakin tidak diminati dia berdasarkan program beritanya, atau sebaliknya gitu. Semakin diminati dia berdasarkan program beritanya, semakin tidak diminati dia berdasarkan program acara hiburannya. Sampai di situ penjelasan mengenai koefisien korelasi tau kendal, dan selamat belajar.